Seringkali kita melihat berita skandal atau berita yang sangat melenceng yang cenderung dipertahankan oleh para public figure kita. Tanpa kita sadari, hal itu sengaja diciptakan dan itulah yang membuat mereka tetap stabil secara ekonomi. Kenapa demikian? Lebih baik difitnah dan diserang daripada diabaikan. Robert Greene. Hukum keenam. Carilah perhatian berapapun harga yang harus dibayar. Kamu sebaiknya melakukan segala cara untuk menarik perhatian orang lain, karena perhatian dapat membuka peluang untuk memberikan kekuatan. Hukum keenam ini berdasarkan pada asumsi bahwa orang yang paling mencolok dan menarik perhatian biasanya yang paling berkuasa dan sukses. Berusahalah untuk mencari cara-cara untuk menonjolkan dirimu sendiri dan menjadi pusat perhatian. Jangan takut melakukan hal-hal yang berbeda dan tidak lazim. Tunjukkan kreativitas dalam tindakan dan kata-katamu. Namun, dalam hal ini juga menekankan untuk tetap memperhatikan kesopanan dan etika, serta tetap memperhatikan tujuanmu dalam menarik perhatian. Dengan cara ini, kamu dapat menarik perhatian dengan efektif dan menghindari masalah yang tidak diinginkan. Secara total, setidaknya Anda harus belajar membuat diri Anda lebih tidak mencolok sesekali lagi. Tunjukkan sikap yang tidak sesuai dengan persepsi orang lain tentang Anda. Dengan cara ini, Anda akan membuat orang-orang di sekeliling Anda akan tetap defensif dan memancing jenis perhatian yang membuat Anda berkuasa. Jika dilakukan dengan benar, penciptaan teka-teki juga bisa menarik jenis perhatian yang menyebabkan musuh Anda merasa ngeri. Kita ambil contoh dari selama Perang Punik kedua, 219 sampai 202 sebelum Masehi. Jenderal Kartago yang hebat, Hannibal, menyebabkan malapetaka bagi Roma. Hannibal dikenal atas kecerdasan dan sikap bermuka dua. Di bawah kepemimpinannya, pasukan tentara Kartago, meskipun jumlahnya lebih sedikit daripada tentara Romawi, terus-menerus mengakali mereka. Tapi pada suatu ketika, para pengintai Hannibal melakukan kesalahan buruk dengan memimpin pasukannya ke daerah rawa dan membelakangi laut. Tentara Roma memblokir jalan-jalan kecil di gunung yang mengarah ke pedalaman. Dan jenderalnya Fabius sangat gembira karena berhasil merangkap Hannibal. Setelah menempatkan prajurit-prajurit jaga terbaiknya di jalan-jalan kecil di gunung, ia membuat rencana untuk menghancurkan pasukan Hannibal. Namun, pada tengah malam, pasukan-pasukan jaga itu bersikap dan melihat pemandangan yang misterius di bawah. Satu prosesi cahaya besar-besaran terlihat sedang berjalan mendaki gunung. Sikap cahaya itu berjumlah ribuan. Jika mereka adalah pasukan Hannibal, mereka tiba-tiba bertambah 100 kali lipat. Itu jelas membuat prajurit jaga itu bingung. Para prajurit jaga berdebat sengit tentang maksud semua itu. Apakah bala bantuan dari laut, tentara yang telah bersembunyi di daerah itu, atau hantu? Mereka bingung, tidak bisa menjelaskan apa yang datang. Saat mereka mengamati kebakaran terjadi di seluruh pelosok gunung dan membuat suara berisik terdengar oleh mereka dari bawah seperti suara tiupan sejuta trompet, para prajurit jaga itu berpikir bahwa mereka adalah setan. Prajurit yang paling berani dan paling masuk akal dalam tentara Romawi pun kabur dari pos mereka dengan panik. Sebelum keesokan harinya, Hannibal telah meloloskan diri dari rawa tersebut.
Dari sini kita belajar, apa triknya? Apakah dia benar-benar sudah menyulap? Apa yang telah Hannibal lakukan adalah memerintah untuk mengikat ranting pada tanduk ribuan kerbau yang berkelana dengan pasukannya. Sebagai hewan pengangkut, ranting-ranting itu kemudian dinyalakan, memberi kesan seolah obor yang dipegang oleh sejumlah besar tentara yang mendaki gunung. Ketika lidah api itu membakar kulit kerbau, kerbau tersebut berlarian ke segala arah dan membelenggu seperti kerbau gila, menyebabkan kebakaran di seluruh bagian lereng gunung. Kunci dari kekuasaan ini itu bukan obor-obor itu, atau kebakaran, atau kebijakan itu sendiri, melainkan fakta bahwa Hannibal telah menciptakan teka-teki yang menarik perhatian para prajurit jaga itu, dan lambat laun membuat mereka takut dari puncak gunung. Mereka tidak bisa menjelaskan pemandangan aneh itu. Jika prajurit jaga itu bisa menjelaskannya, mereka pasti tetap bertahan di pos mereka. Jika mereka mendapati diri Anda terperangkap, terpojok, dan terdesak dalam suatu situasi, cobalah eksperimen sederhana ini. Lakukan sesuatu yang tidak bisa dengan mudah dijelaskan atau ditafsirkan. Pilihlah tindakan-tindakan sederhana, tetapi lakukanlah dengan cara yang membuat musuh Anda gelisah. Suatu cara yang bisa diinterpretasikan dengan banyak cara, sehingga niat Anda tetap kabur. Jangan hanya menjadi pihak yang tidak bisa ditebak. Meskipun taktik ini saja bisa sukses. Larangan dalam hukum ini adalah jangan pernah terlalu terlihat serakah dalam untuk menarik perhatian, karena hal itu menandakan perasaan tidak aman. Dan perasaan tidak aman mengenyahkan kekuasaan. Pahamilah bahwa ada kalanya tidaklah baik bagi Anda untuk menjadi pusat perhatian ketika Anda berada di hadapan seorang raja atau ratu misalnya, atau penguasa yang setara dengan mereka, atau orang yang lebih senior daripada Anda. Membungkuklah. Jangan pernah merasa menyaingi mereka, karena itu akan membunuh kita sendiri. Lakukan apa saja untuk membuat dirimu tampak lebih besar dan lebih berwarna daripada masa yang membosankan dan pemalu. Robert Greene.